yang ketawa. Dulu aja ya. Tahu nggak? Gue tuh sebenarnya bukan masalah sekarang aja sih. Pokoknya kalau gue bulan puasa ya, gue udah pusing deh tuh buka mau bikin apa, sahur mau bikin apa. Orang-orang mah kan udah pasti ya, kolak udah pasti. Terus apalah kalau gue mah nggak bisa, kadang kolak lagi mau, lagi enggak satu. Yang kedua, ya kan gue sangat super jago memasak ya. Saking jagonya nggak bisa masak gue. Nah itu gue mau nanya nih Siska nih, kan dia tukang masak ya kak, kan kita nggak bisa masak ya. Nggak bisa masak, Nggak. apalagi gue gitu ya. Nggak. Oke. Nah sis, ayo sis, Apa ya? ayo kasih pendapat. Di akhir-akhir ini loh, di akhir-akhir bulan puasa Udah ini po, nih. ya udah, Ya gila, udah menjelang bisa Jalan banget deh. mungkin kan seminggu puasa pertama tuh masih rajin tuh. Iya. Namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Set. Sabtu beda gitu. Iya. Tapi kayaknya udah mau masuk minggu kedua, ketiga udah mulai menurun ya semangatnya. Iya, benar. Sejujurnya itu yang kurasakan teman. Tapi mungkin itu umum lah, semua juga pasti merasakan. Ya tinggal kalau gue sih di rumah lebih yang apa sih anak-anak suka gitu. Paling mentok tuh apa coba? Yang udah benar-benar jenuh, telur. Udah pasti harus. Mau telur ceplok, telur dadar, pokoknya variasi dari telur. Segala macam pertelur-teloran. Iya. Oh itu pasti habis. Tapi Pasti, ya juga pasti sih, yang ya ada juga Itu sih. telur di Paling kecap atau di dadar telur dadar ya. Tapi benar-benar telur tuh kan begitu kita goreng aromanya luar biasa ya. Padahal Betul. telur ceplok doang atau telur Benar, dadar doang ya, benar. membangkitkan aroma, benar juga. Membangkitkan aroma, membangkitkan selera. Ya juga ya telur. Itu tuh udah paling oke lah gitu. Ya mungkin kalau sekali-kali kalau sahur kan kadang-kadang pengen yang kuah-kuah ya. Bikin sop bening aja, sop apa kayak sop ayam kampung gitu yang nggak usah bersantan Ya gitu. jangan, Ya berat betul. tuh kalau buat Nggak, jadi suaminya. sop Iya, bening betul. aja, sop ayam kampungnya kayak kita kalau lagi batuk pilek Bener. tuh kan enak banget tuh. Sop pakai telur kan enak itu. Itu tanpa Iya, anaknya bener, masih bener. merem juga sambil nyuap juga, aduh masuk bener tuh. banget. Oh iya juga tuh. Benar nggak? Berarti sop ya, sop buat sahur. Apalagi tadi telur. Telur. Kalau buat buka apa? Gue bosen sumpah ya Allah, bosennya gue masak bingung. Yang Kalau paling gue sih yang apa, pernah Kak? bosan itu bala-bala itu selalu Aduh, ya, benar. ya Allah Iya sih. gorengan. Tapi nggak tahu bala-bala deh gue mah sama tempe mendoan ya. Ya. Lo bikin nggak pertanyaan gue? Ya, Pasti lo beli. Kayaknya enggak deh. Tapi kan setidaknya kita asupan proteinnya ada. Harus seimbang apa, gitu ya, seimbang tetap, ya. Ya jangan tetap protein, karbonya ini tetap harus ditimbangkan gitu. Oh. Yang pasti sayuran juga harus ada ya. Ada. Oh mungkin ini salah satu yang sayur yang paling favorit ya kalau di rumah. Di aku tuh anak-anak tuh suka brokoli. Oh, Capcay gitu. Brokoli saus tiram aja. Oh. Itu cuma bermodalkan bawang putih, Heeh. saus tiram, udah oh. gitu. Kalau gue sawi putih, again deh sampai gue punya pengalaman sawi putih. Oh saus iya. putih pakai telur jangan-jangan. Itu kayaknya masakan orang sini banget ya. Oh sawi putih yang dikasih telur itu. Iya, kalau Sama tadi- yang buncis yang diorek-arek telur itu. Ah, itu Setipe juga ya. enak Itu sih. Iya, iya, Juga benar ya. enak sih. Oh iya baru keidean sampai gue. gue punya pengalaman itu ya, suami gue cuman dulu Kenapa? sama gue dikasihnya sawi putih. Itu tiap hari. Lucu deh bener itu Kebayang. sampai dia tuh kayak yang aku mau masak, yakin mau masak, tapi gue udah Sawi ketebak nih putih. menunya apa aja nah gitu. Sampai itu hafal banget menu-menu kalau gue memang lagi kesambet gitu, lagi rajinnya datang itu Sawi Bukannya putih. lu bilang kalau lu masak selalu dipuji enak, tapi masalahnya kapan waktunya itu datang. itu tergantung mood gue gitu kan. Nah saat dipuji itu enak, jangan deh disuruh bikin lagi menu itu Oh. di hari yang deket-deketan, pasti Beda rasa. Gak berhasil. rasanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bener. Iya sih. Itu luar biasa ya kita ibu-ibu ya. Cuman gue masalah gue ini coba. Masalahnya di Gema itu ada 4 orang. 3 ini seleranya beda. Gua doang yang nyoplot sana sini Oh, sini. gitu, Mak. Mama kan Satu-satu kayak gitu. penemu mereka tuh yang titik temunya apa coba? Apa? Tahu tempe. Oh iya. Ayam Tahu tempe dikecapin. Ayam juga enak. kadang jadi kalau ayam kadang-kadang kalau ayam oh ya oke sih ayam goreng bisa sih ayam goreng. Tapi kan nggak mungkin gua masak ayam goreng terus sih. iya sih. Ya mungkin ayam goreng mentega, ayam gulai, ayam rendang. Oh jadi sebenarnya. Itu kan benar. Dia mah kalau soal masak Iya. kepikiran. Tapi ya, ini fun fact kalau bahasa anak sekarang.
gua tuh ya kadang ya di rumah tuh udah aduh kayak gini, besok mau makan apa gitu ya, nggak ada yang jawab. Itu tuh rasanya jengkel, ini nih orang-orang tuh cuma mau makan ya gitu, nggak mau ikut bantuin. Tapi nggak mau dimakan, nggak maksudnya mikir gini. Terus udah gitu nggak lucunya, giliran kita buka kulkas ngelihat isinya apa, itu tuh langsung set otak gua langsung, oh ini masak ini. Bisa kayak gitu tau nggak? Gua tuh kadang-kadang juga bingung gitu. Kadang-kadang Gua ide itu kapan ya bisa kayak gitu? hebat. Gak bakal kita mah kayaknya. Gua mau udah ngebayangin berdiri, motong-motongnya, cuci piringnya. Udah keburu gak ada ya mood. kan lo ada mbak yang bantu. Jadi sebenarnya ya, Gua sih pengennya tinggal makan. tapi sering kali kan kita misalnya pun jajan, pasti itu lagi Iya lagi. Iya sih. Bosan nggak Pasti sih, gitu? kita beli bala-bala, gehu yang buat buka puasa Iya. kan. Tapi emang itu ada protein juga sih, protein nabati. Tapi memang sih kalau udah di akhir bulan suci kayak gini ya, kita tuh udah nggak terlalu mikirin banget menu. Kalau gue sih ya, maksudnya seadanya aja kayak sahur misalkan di saat kita memang udah malas sahur ya kita paling kurma ya. Iya. Oh iya. Minum air putih, kurma Oh iya, gitu betul, kan. betul. Atau kepepet itu apa coba? Kembali ke makanan instan. Nah, itu tuh surga banget loh. Iya. Kalau udah dikasih makan itu Iya. surga sekali, tahu kan maksud gue apa Iya, ya iya, itu? iya. Itu tuh surga banget, tahu nggak sih itu? Mana adalah gue lagi jurus- berhayal mau makan itu lagi Tuh dari kan, kemarin itu belum kan, jadi apalagi sekarang jadi dingin-dingin kebayang. Iya benar. Bu kan masih lama bu. Iya, benar, Masih jam aduh. segini bu. Ya, Atau jadi ngomongin bayang-bayangin. makanan udah. Bener. Kalau gue tuh termasuk orang yang mau makanan yang cepet, maksudnya mau baru makan langsung buat gitu. Jadi nggak makanan yang dinanti. Kayak gitu. restoran gitu lah ya. Iya, makanya sesuai dengan kadang-kadang anak pesanan. gue ya, si Ade tuh ada dong, misalnya telur udah dingin gitu, telur ceplok nggak mau. Ah Nggak mau. sama, nggak akan dimakan. Jadi memang nggak Akan mau dimakan. gitu. Jadi karena mungkin kebiasaan salah juga salah gue. Iya. Salah gue. Iya betul. Karena seneng banget menyiapkan makanan pada saat udah Mendadak. Iya, jadi betul. bikin Gua juga sayuran gitu. dadakan. Gue juga gitu. Bikin capcay dadakan gitu. Kalau gue nggak bisa kayak gitu. Kalau gue lagi kumat, lagi bager ya, misalkan gue pengen masak nih, gue udah pagi-pagi udah masak Buat seharian. buat seharian. Oh, kalau di gua nggak Ya kalau kepake gitu tuh. bisa aja sih, karena tapi kan udah karena gue pengen relax, gue nggak mau dikit-dikit ke dapur, dikit-dikit cuci piring, dikit-dikit ke dapur, dikit-dikit cuci piring. Buat gue rasanya wasting time banget gitu loh. Gue tuh kayak nggak ada kerjaan. Orang sibuk. Tapi kalau gue kayak Siska, jadi gue itu kalau masak, kalau hari biasa nih, kalau bukan bulan puasa nih, gue pasti 3 kali. Sarapannya dulu, misalkan apalah sarapan yang ringan-ringan, terus nanti makan siang pasti bikin lagi, malam pasti bikin Sore lagi. pasti bikin. Pasti bikin Bagi lagi. gue kayaknya nggak ada waktu buat istirahat. Tapi Habis maksudnya di gini, dapur. Kak, kan enak, hangat gitu. gitu, Memang, fresh, mau memang. dimakan tuh. Coba ayam, lo goreng pagi atau siang aja buat malam, udah nggak enak. Tapi nggak Kalau tahu. sambal masih oke lah ya, sambal. Paling gue yang bertahan lama gitu, Biasa paling kayak memang kalau gue bikin rendang, Ya, nah itu itu bisa beda lah. lagi. Jadi biasa mau memang makan jiwa apa? gue Yang pemalasan berat. kali ya. Nggak malas juga sih. Ya memang mungkin orang Karakternya sibuk beda-beda begitu. sih ya. Benar-benar. Nggak menurut gue karena lo sibuk aja sih. Tapi enggak juga loh. Tapi Nggak dia sibuk Gue juga dulu sih. nyaman di kantor pun pagi-pagi tuh udah nyiapin. Jadi misalnya bikin ayam ungkep nih, nanti tinggal bilang sama Mbak, nanti siang gorengin ini ya. Jadi bikin Oke. capcay. Kan yang penting kan tumis bumbu dasarnya. Oh yes. Tapi itu aku nggak mateng. Jadi kayak cuma setengah mateng. Oh yang tadi Jadi nanti tumis kalau lagi. misalnya anak-anak mau makan siang ya Mbak gitu, kamu tinggal nyalain kompor terus udah gitu di ini lagi kayak dimatangin sayurnya jadi nggak benyek kan. Nah kalau bulan Gitu. puasa gini lo gimana? Oh berarti kan udah pulang kerja kali Udah ya? pasti kerja sendiri sih gitu. Kerja Yang sendiri. tadi yang kayaknya di sebelumnya gue pernah bahas ya tempe itu ya, pertempean maklumnya orang Jawa. Sama, gue juga. Jadi tempe Pertempean. tepung ya kayak tempe mendoan yang versinya kering. Hmm. Itu asli bikin di rumah, nggak pernah beli. Kalau beli itu pasti suami tahu. Pak suami tuh komplain gitu. Rasanya beda gitu ya. Padahal itu sederhana banget, cuma bumbu bawang putih, dikasih telur, di apa namanya, dicampur air Tempe sama bungkus tepung, telur. heeh. Oh iya. Baru si tempenya dicelupin, digoreng gitu. Itu enak banget. Iya, kalau gitu, gorengan memang renyah. harus ini ya, harus Fresh. fresh. Lagi anget-anget. Ya, pastikan kita di rumah kan minyaknya udah pasti bagus lah ya, bukan bagus lah artinya Iya yang sih, bersih lah, setidaknya kita bersih, tahu lah betul. gitu. Jadi Betul. jadi memang kadang-kadang gue kalau lagi baik, gue bilang itu kalau memang ada niat masak, itu gue tuh udah jam segini harus menu ini dulu, jam segini harus ini dulu, terakhir baru gorengan. Jadi semua tuh serba ada jam-jamnya. Biar apa? Biar nggak bener-bener seharian tuh habis buat urusan dapur gitu. Oh, iya juga sih. Jadi Tapi sebenarnya masak tuh sebentar loh. Nah,
dia masak sebentar. Karena memang dia Nah emang itu dia dia, hobi. gue kadang gemes dengan orang-orang Kalau- mengatakan kalau masak itu tapi ya cuma memang sebentar iya. aja. Kalau gue masak itu membutuhkan waktu paling sedikit berapa jam ya? 3 jam kayaknya paling Terus sedikit. yang lucu gini, kalau gue masak nih, semua dikeluarin terus suami itu bilang ini, Mama tuh kalau masak lihat berantakan tuh semua. Terus yang dimasak cuma satu dan lama. Udah kayak kapal pecah itu ya. Iya benar, semua penuh deh tuh. Abis itu gue males lagi ngeberesinnya, aduh ya Allah. Nah, gue kalau masak gini, misalkan ya mau sayuran, gue yang keluarin sayuran dulu. Jadi gue tuh orangnya harus clean sayuran dulu, dipotong-potong, dicuci semuanya udah clean. Sayuran udah. Misalkan yang selanjutnya mau ikan atau apa gitu ya, gue keluarin dari kulkas. Yang udah terus terang, yang udah ini ya, udah suhu ruang gitu ya, yang udah sebentar lagi ini satu-satu. Tapi kan Iya. kompor ada 2, misalnya nih ikan Iya, digoreng, enggak, goreng aja di satu, uh-uh. satunya tinggal bikin tumisan sayur. Nah, itu gue nggak bisa kayak gitu. Oh, Berantakan. Kalau gitu gue bisa sih, kalau 2 gue Bisa bisa sih, kan? masih bisa sih gue. Cuman memang nggak tahu kenapa ya, emang terlalu pinter aja untuk memasak gue tuh ya. Jadi masak satu aja bisa berjam-jam kayak Eka sama persis. Bener. Terus yang gak kuat itu gue masak tuh kakinya pegang. emang berapa lama sih berdirinya? Makanya tadi 3 itu jam kan. si kayak restoran aja. itu terus gue tuh tau, sama nggak misalnya sering banget cuci tangan. Ya. Kalau itu iya Kalau sih, itu gua. ya Kalau makanya itu iya sih. posisinya tuh dekat Gua selalu wastafel ada lap, gitu. dan Jadi gua selalu kalau ada lap. kanebo atau apa lap gitu. Jadi kalau dikit-dikit Perasaan tangan kita tuh habis cuci tangan. Mau megang ini cuci tangan, mau megang itu cuci tangan, udah megang garam cuci tangan. Berarti setidaknya gini, pertama ya itu sih kalau kelebihannya masak di rumah tuh sehat. Terus Bersih, gizinya ya gitu. sis ya, kita Iya. bisa perhatikan gizinya apakah tercukupi protein-proteinnya dan segala macem, ya nggak sih? Bener Setuju gak sih? Setuju kalau gue gitu nama gitu ya. Nya, Teorinya mah aiku gitu nama, saya ge setuju. Gitu nama gitu ya. Tapi untuk memulainya itu ya Allah perlu wangsit. Ya, benar. benar. Tapi Tapi hebat gue tuh- sama dia sama Tapi dia keren banget. Cuman kalau gue belum puasa sih, gue selalu nyiapin itu loh, kering tempe. Iya. Mustafa Jadi kalau ya. Mustafa gue beli karena gue nggak bisa bikin. Gue Kalau juga kering nggak bisa tempe bikin. gue masih bisa nih. Jadi gue selalu nyiapin itu biar kalau misalkan kalau bangun tidur, kalau bangun tidur, kalau ketiduran kesiangan, jadi bisa tinggal ambil. Kadang kalau lagi tadi gue bikin rendang sih. Oh, iya, Gak rendang bisa tuh bertahan awet. lama kan. Awet. Kalau gue tinggal makan aja lah. Ya, tapi yang pasti ya minum air putih tuh harus. Oh, iya. Anak tuh harus tetap diteriakin. Jadi Nah, itu misalnya tuh nih benar-benar. habis sahur, udah Vitamin. makan segala macem misalnya ya, udah selesai makan, udah duduk nih. Udah apa namanya? Udah imsak nih gitu kan. Ini jangan lupa ini, jangan ketinggalan ya. Ini sehari 2 kali bisa tuh Ya, pas sahur jadi bisa satu, dikonsumsinya buka pada satu. saat sahur dan pada saat berbuka gitu. Ini mantap sih. Gue mau ditambahin sama apa coba satu lagi. Madu itu nggak pernah Madu. ketinggalan. Oh, Gue penggemar madu. oh iya. Madunya nggak pernah dipakein air. Pasti madunya langsung lep gitu. Oh, oke. Pakai sendok. Itu madu tuh gue tuh nggak bisa lepas dari madu dari dulu. Madu nanti ya. Madu Spill ya madunya ya. Yang pasti Iya, madu gua jarang juga sih, mau tuh. Jarang yang sih pasti minum madu madu. murni. Kalau gue Kalau- selalu madu. Kalau gue Nggak jeruk pernah. nipis madu Heeh. pagi. Nggak pakai jeruk nipis madu. Jadi di keluarga gue tuh udah madu tuh menu wajib harus ada. Bangun tidur pasti madu dan sebelum tidur. Sampai ke Denis nagih sekarang udah kebiasaan. Yang tadi yang kembali lagi yang air putih itu kadang anak-anak tuh pas lagi buka langsung nyomot makanan. Iya, air benar. putih harus. Tapi misalnya gini, wajib. kalau di rumah tuh aku tuh selalu ada teh manis. Buka dulu, sama sahur tuh harus ada Teh Itu, manis. wajib lah ya di cangkir kecil juga yang penting. Nah habis itu pasti selalu diingetin kalau udah Air putih. minum air putih segelas 2 gelas gitu. Jadi tungguin. Karena kalau nggak Sama. kayak gitu kan kasihan ya gitu kan. Iya Kan juga sih. badan kita seharian nih Iya, kalau iya. nggak ada air putih yang Ibaratnya masuk kan kering ya. kering. Terus ya tadi itu mungkin apa? Kalau bikin teh juga mungkin jangan terlalu manis karena kalau misalnya kita kebanyakan gula pun nanti akan cepat haus kan di Oh, tengah-tengah benar, harinya benar, gitu. benar, Jadi benar. sebaiknya sih dikurangin yang manis-manis manis-manis. gitu. Oh, berarti kalau bulan puasa begini kita harus tetap memperhatikan gizi ya, Pasti. tetap Iya, memperhatikan makan. Karena kalau hari biasa mungkin kayak tadi kemanisan kita masih bisa minum lagi. Kalau Ya udah minum bulan air puasa putihnya udah nggak banyak di bisa. tengah hari gitu kan kalau nggak haus bisa, gitu. nggak Kalau bisa. ini kan nggak bisa. Iya, benar. Ya juga sih. Aku dapat insight bagus juga dari Siska nih. Padahal itu rutin ya. Tapi kadang-kadang kita suka blast lupa aja. Iya. Iya sih, benar. Karena kita habis buka puasa minumnya juga nggak banyak-banyak, paling paling segelas, cuma habis itu seteguk, 2 teguk. makannya habis-habisan terus nggak minum lagi kan. Benar. Tapi emang harus diingat-ingat terus ya.
harus minum, bener. Iya. Aku Air putih setuju. itu wajib. Bener juga. Jadi memang ada aturannya juga. Kalau gue selalu pas buka atau sahur itu ada pakai tumbler kan. Kita memang di rumah itu minum nggak pernah pakai gelas. Jadi Oh, terukur jadi ya. ditarget. Jadi terukur. Harus habis 1 hari. Iya, bagus sih. Jadi memang kita semua di rumah nggak pakai gelas. Jadi udah kebiasaan kalau pakai gelas itu, kalau enggak teh. Jadi kalau air putih itu selalu pakai tumbler. Kita punya tumbler oke. masing-masing. Oh. Karena buat ngukur gitu loh. Biar pokoknya target sehari habis 1 Dan memang tumbler ini. dan memang kebiasaan gue semenjak dulu gue pernah sakit, minum air putih itu tidak pernah mau di gelas. Bagi gue kalau di gelas itu mual. Sugesti itu sih sugesti. sebenarnya. Benar, Jadi benar. karena zaman dulu aku pernah dirawat ya, dirawat. Jadi kalau misalkan ngambil air putih di gelas itu kan susah. Jadi di samping tuh selalu ada Air putih tinggal. Oh, Jadi botol. selalu kebiasaan sampai sekarang, jadi glukuk gitu. Jadi kalau minum pakai gelas itu mual. Oh. Nggak tahu. Jadi pakai gelas itu teh. Tapi gue sempat gitu juga sih, Kak. Kalau sempat gue yang kalau lagi minum air putih mual. Ternyata Pakai memang gelas. habis diopnam waktu itu. Jadi berapa lama itu memang air putih itu berasa membuat kita mual gitu. Karena Jadi kan memang mulut kita kan pahit kalau Pahit. misalnya Oh, habis bisa sakit jadi, itu. ya, Jadi ya, kalau ya, misalnya ya. masuk air putih tuh kayaknya Belum normal ya sih. Makanya diakalinya itu tumbler. Aku selalu kalau pakai Padahal tumbler isinya sama ya, isinya air putih juga ya. Heeh. Tapi Sugestinya kalau kan pakai berbeda. Pakai tumbler tuh aku minum tuh enak, glukuk gitu. Jadi malah lebih dari banyak, lebih dari Iya. memang takaran ini. Ya, cuma kalau pakai gelas, udahlah, benar juga. pasti nggak akan cukup minum air putih. Benar juga tuh. Mungkin tambahan nih lagi terlintas barusan. Eh, Ya, itu tadi terlintas untuk menu-menunya kira-kira apa ya gitu kan. Salah satu yang mungkin bisa jadi tips buat kita para ibu, bikin salad deh, salad buah, salad sayur. Kalau saya tuh termasuk agak, misalnya ya toh kan sayur kayak selada cuma dipotong-potong, ditambahin tomat cherry itu yang kecil tuh bagi 2, itu mau nggak mau pasti mereka makan. Terus dikasih apa? Ya dressing. dressingnya ya macam-macam sekarang kan Yang banyak kita tuh, suka aja ya. yang kita suka, yang kira-kira anak suka gitu. Oke. Oh iya. Kalau iya, misalnya iya. mau bikin salad buah, mungkin pakai yogurt yang yogurt. plain, ditambahin ada beberapa lah, misalnya tambahin susu kental manis tapi sedikit aja, dikasih jeruk nipis, jadi itu akan lebih enak. Kalau itu buah, nanti atasnya setelah itu diparutin keju, simpan jadi kulkas, nanti pas buka tuh aduh nikmat banget, itu kan buah udah masuk tuh, sayurnya nanti Sayur dari juga. salad. Jadi Kalau- di mix gitu. Kalau gue lebih kepada sop buah. Kalau untuk buahnya biar masuk. Bukan nggak boleh ya menurut Oh, tapi kan gula tuh sirup gula, manis. gulanya, Tapi susu mendingan kental ini manis berarti. gitu. Kalau menurut Boleh aku juga sih, itu, boleh juga. Iya, ya, iya, aku salah. sebenarnya kita kepikiran kan tuh. kalau gitu nyalahin buahnya, padahal kan sebenarnya nggak salah buahnya ya, karena kan itu di situ ada tadi mungkin ada Sirupnya, ada gulanya, susunya, kan dikasih air dikasih gula susu. kayak gitu biasanya, susu kental manis yang banyak biasanya kayak gitu. Tapi tuh. memang buah potong selalu ada sih di rumah ya. Kalau misalnya Kadang-kadang anak-anak tuh susah, kalau kita sama orang tua sih gampang ya buah potong gitu. Kalau anak-anak kadang-kadang males kan, buah naga udah dipotong-potong, tinggal masukin ke mulut aja. Nggak mau juga. Gitu. gue juga nggak suka buah. Iya, ya kalau sebisa mungkin gitu, karena selama puasa, di luar puasa pun kan sebenarnya perlu ya, tapi apalagi kita puasa kan, ya minimal nutrisi sama gizi yang masuk tuh Seimbang Lebih tetap Berarti baik lah. nih gue mau masihin lagi. Berarti tips untuk menu-menu sehat berprotein tinggi yang berprotein lah ya. Salah satunya kita bikin salad buah, Iya. salad sayur, terus tadi telur ya. Telur, terus apa lagi ya? Mungkin ayam ungkep kali ya sih, tinggal goreng-goreng gitu ya, udah kita ungkep Kalau lama enggak, gitu. Nah, gue tuh lagi banyak banget ya, lagi kepikiran. Ada ini udah Ini penghujung, udah langsung loading. penghujung, Ini, gua ini, tetap ini. kita Penghujung ya, harusnya Iya, di iya. awal ya. untuk Iya, yang betul, dicontekan. betul. Ini mungkin resepnya silahkan dicari sendiri, tapi saya suka nge-steam. Misalnya kayak salmon tuh, ikan tuh, di steam aja. Misalnya kalau tradisionalnya zaman nyokap gua tuh orang kampung ya gitu, dikukusan, dikasih mangkok, terus di dalamnya tuh Dikasih. jadi cuma bawang putih, jahe, isinya tuh kasih minyak wijen, saus tiram sedikit, Itu kan amis. itu enak, dikasih jeruk nipis lah sayang. Oh gitu, diaurin aja gitu. Oh, gue Itu tuh coba enak deh. Kalau nggak itu pun ayam kampung pun enak di steam gitu. Jadi kayak kalau kita makan di nasi Hainan gitu, kayak ada ayam jahe kan. Nah itu rasanya kayak gitu yang gue bikin. Jadi ayamnya
pertama bebas dari minyak kan. Iya betul. Gue tuh lebih banyak mengolahnya kayak gitu, jadi kadang-kadang bosen. Yang kemarin gue cerita juga salah satunya kalau misalnya ikan bakar tuh kan dibakar sekarang dengan pakai arang tuh katanya karbon, nggak baik karbon kan, apa yang gitu kan. hitam-hitam itu? Kalau gue tuh yang pakai kemarin gue bilang, oh iya, itu, benar. itu, nah kita tinggal udah pasti matang ke dalamnya gitu. Jadi ya mungkin harus lebih kreatif ya kalau kita sebagai emak-emak apa ya, yang pasti makanan akan lebih sehat. Ya gimana ya gitu, daripada jajan kembali lagi gitu kan, yang membosankan juga hal itu lagi. Dan yang pasti kita bisa ngurangin minyaknya, kita bisa terkontrol gitu. Tapi memang ya bulan puasa itu lebih teratur semua ya. Kita teratur pola makan, kita jadi teratur. Harusnya lebih sehat sih. Jajan seharusnya malah lebih sehat ya. Tapi kenyataannya adalah di bulan puasa itu berat badan kita malah lebih. Oh iya betul. Lebih. Jadi semok ya. Ya mungkin Iya, karena karena keteraturan itu ya, jadi kayak over gitu ya mungkin ya. Tapi bukan over. sudah. Tapi alhamdulillah sih dulu mah ya kalau mau buka puasa tehnya kita tuh segala dibeli gitu ya. Ya benar. Cuma itu tuh meja penuh ya buku makanan. Tapi sekarang mah udah rada-rada lumayan enggak sih? Aku udah mulai. Aku juga udah lebih nahan ya. Udah lebih nahan. Faktor umur kali ya. Kita sudah mulai maksudnya nanti juga gak akan kemakan gitu. Ini pasti gak kemakan. Jadi kita udah menahan dari awal. Entah nafsu teuing gitu nya. Iya, jadi betul. Kalau misalnya anak-anak mau belanja juga mau jajan, tapi kamu harus makan ya gitu. Jadi dia kadang-kadang, "Mami, tapi kan ini udah kenyang, Mi." Bener. Nah, dalam hati kasihan juga ya nih anak, tapi ya biarin aja konsekuensi kan dia milih kan biar gitu. dia Jadi tanggung jawab semua atas pilihannya. biar nggak mau bajir gitu. gitu kan. Dulu mah kan segala dipilihnya, segala dihidangkan, Mulai dari segala yang manis, yang asin, komplit lah pokoknya mah gitu. Meja makan full. Ada nggak sih hal yang paling aku tiba-tiba ingat nih? Ketawa. Jadi kalau udah mau buka itu biasanya nih anak-anak udah terhidangkan semuanya, duduk depan. Kapan azan itu udah kayaknya udah momen yang paling udah jauh-jauh dari meja, nggak bisa mama, aromanya sudah mengganggu. Ya jadi kita gini dulu, nanti makan pertamanya ini, terus habis itu baru ini. Iya bener lagi, sudah punya program sendiri. Aduh, aku tuh inget tuh waktu anak-anak kecil ya seperti itu sih, suka nggak sabar. Terus kadang momen menunggu itu kan yang sangat membuat kita dengan buka puasa tuh kan menjelang bukanya banget tuh kok kayak lama banget. Padahal sebentar ya, dari paginya mah nggak apa-apa, tapi mendekati bukanya itu lama gitu. Kadang apalagi kalau ditungguin ya berasa lama. Tapi kalau kita yang di dapur sih nggak kerasa kan, paling tunggu dulu sebentar lagi gitu. Anak-anak tapi lama banget. Nah iya. 5 menit, 4 menit. Kalau di dapur nggak akan berasa. Kalau di dapur berasa, benar juga sih, benar. Tahu-tahu udah jam segini aja ya kalau di dapur gitu ya. Iya betul. Ya balik lagi lah, yang penting kita sudah dapat tips-tipsnya ya. Tips makanan sehat dan simpel, salad buah, salad sayur, steam apa tadi ya, segala persim-siman gitu, ya. Itu lebih sehat karena kita nggak pakai minyak. Jadi atau dibakar ya. Dibakar. Iya, atau dibakar masih ada ininya. Oh iya, kalau bisa jangan ada arang ya, kalau bisa, karena itu lebih sehat. Terus jangan lupa juga kita harus pakai Subarasi dan kesehatan, makanan kesehatan, Subarasi, Utsukushi. Kita semua ini loh. Pagi bukan pagi, sahur dan berbuka. Ya. Gue jadi inget tip apa namanya, ada momen lucu nih. Anak-anak kan suka bercandaan ya. Ya udah waktu masih pada kecil ya. Terus kasih maghrib aja beduk duluan tuh. Udah siap-siap, udah di depan mulut. Terus dia belum. Orang udah kok, handphonenya udah bunyi. Oh iya, pernah aku juga kayak gitu. Jadi handphone bunyi, gak tahu handphone siapa, bunyi azan itu udah pada pegang minum dan udah minum. Ternyata di kita belum azan dong. Terus jadi emang harus hati-hati juga kalau udah minum, udahlah kayak nggak apa-apa, ngikutin waktu Jakarta aja. Iya benar ada momen-momennya seperti itu memang. Aku juga pernah kayak gitu dan salah. Terus yang lucunya itu lagi ada keluarga besar. Nah si sepupunya Mas tuh kan, si Mas ini juga udah azan dia langsung minum gitu,
kok jam segini udah azan, gimana mikir, ternyata dia mendengar HP siapa, terus ya udah kita semua ada yang udah minum, ada yang belum merasa terselamatkan dan merasa rugi, dia udah minum, gua belum. Kalau Denis gimana, ada itu nggak waktu ya masa-masa belajar puasa kayak gitu? Iya. Ada pasti banyak momen-momen lucu loh anak itu. Mami, berapa lama lagi? Dikit lagi dari tadi dikit lagi tapi kok belum jajan gitu kan. Tapi kalau ke Denny sekalian aku dia belajar ini juga kan jam ya. Gitu kan. Mi, dikit lagi deh. Lama. Akhirnya dia tiduran lebahan, ngintip makanan. Aku udah nggak sabar. Mami juga sama deh. benar. Tapi Dennis itu orangnya nggak ini ya, orangnya nggak tantrum, dia dikasih pengertian apa juga dia oke gitu kan. Tapi pada akhirnya kalau memang dia tuh udah perutnya udah sakit banget, udah bobo aja dulu gitu kan. Jam segini kata Mami kan nggak boleh bobo, kenapa sih kan disuruh bobo? Pengecualian dia bulan puasa. Tidur itu ibadah loh. Iya betul, jadi alasan. Tapi alhamdulillah sih si Dennis itu. Kalau Eka kan sendiri ya di rumah cewek kan, kalau kita kan cewek-cewek ya. Oh iya. Ada gini nggak kalau apa namanya masa lagi waktunya gitu ya, lagi waktunya datang bulan gitu, suka nanti mudah-mudahan bareng ya biar kita bisa jadi ada temennya. Iya gitu. benar. Itu ya perempuan kita juga kan sama kalau di luar. Kapan jadwal mainnya, nanti kita ngopi bareng. Enggak, tapi kan lu kan nggak bisa karena lu tetap nyiapin buat anak kan. Kalau kita kan bisa ya, benar. Terus apalagi kalau pas suami gue lagi pergi, terus tiga-tiganya nggak puasa, enak bener. Terus ada gitu, aduh kita godin bareng nih. Iya, godin bersama. Tapi tetap sih walaupun kita nggak puasa, kita suka menghargai anak-anak ya, kita suka nggak mau gitu kan. Oh iya. Kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya anak-anak semua puasa, kita sendiri enggak, ya udah ikutan puasa juga sebenarnya gitu. Rugi sebenarnya ya kalau nggak puasa. Tapi aku nggak pernah ini loh, misalkan kakak nggak puasa atau ada lagi nggak puasa terus suruh makan umpet-umpet, gue nggak. Gue suruh makan terus terang. Kenapa? Pertama menghargai satu sama lain. Yang kedua biar dia tahan. Kalau dia puasa ngeliat orang makan, dia sudah terbiasa gitu loh. Kalau kita atur sedemikian rupa buat ngumpet-ngumpetin ya. Kan sekarang sudah, apalagi kalau zaman kita kecil dulu kan kalau puasa semua toko tutup, restoran tutup, apa-apa tutup. Jadi lingkungan masih sangat kondusif lah. Kalau sekarang kan restoran di mana-mana, kafe di mana-mana, dan kadang-kadang mereka buka gitu. Jadi jangan sampai itu dianya tidak tergoda. Tidak gitu tergoda. kan? Orang makan di depan kita mesti gimana pun jangan tergoda gitu. Aku begitu karena ya ketakutan itu. Kenapa Gema tuh dulu mikir karena pernah temanku bilang betapa anaknya tuh tidak kuat melihat temannya makan. Ya namanya kita bergaul, ada yang muslim, ada yang tidak muslim kan. Kita nggak bisa dong maksa, lu puasa dong kayak gue, nggak bisa lah. Lu mau makan ngumpet sana nggak? Iya gitu kan nggak mungkin juga. Jadi ya biarkan dia dengan diri dia dan kita dengan kita. Nah jangan sampai juga nanti pada saat ngeliat teman-temannya makan, temannya minum, aduh gitu kan. Kan jadi jangan juga. Jadi kalau aku gitu, gue suruh aja udah makan aja terus terang, nggak apa-apa. Karena orang tahu kamu memang jadwal. Sekalian kita menghitung harinya. Oke udah, ini kamu harusnya udah bersih nih. Nah aku sekalian kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin ini juga bisa dipraktekin loh di rumah ibu-ibu, karena dengan kondisi sekarang ini maksud saya lingkungan ya, karena kita puasa kadang-kadang banyak toko, restoran buka, jangan sampai anak-anak kita tergoda. Kalau tergoda itu bahaya juga ya, karena nanti nggak kuat iman juga dia. Ya begitulah. Jadi kesimpulannya hari ini adalah tips memasak untuk sahur dan untuk berbuka. Tadi yang simpel-simpel udah dapet. Terus kita juga membekali anak-anak dengan keyakinan bahwa dia harus bertahan dengan puasanya. Lalu jangan lupa kita bahwasanya kita harus tetap minum vitamin dan makanan-makanan kesehatan ya, makanan kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sekeluarga, anak-anak kita ya. Si Utsu nih ya, produk ininya tuh, bahas tentang ininya nih. Iya betul. Kandungannya bagus itu. Iya kandungannya tuh, dia tuh rasanya tuh enak banget tau. Enak. Ini kayak rasa anggur ya itu ya. Ini kayak nggak minum
vitamin ini. Kayak makan permen gue Kayak bilang. makan permen. Nah ini lebih enak sih hikari. Hikari Rasa juga kayak enak. bubble gum gitu, jadi kayak mangga ya, rasa mangga sih rasa utama. Kita nagih. Ngomong-ngomong, ini kan kita udah mau dekat lebaran. Ah. Mungkin kita harus ngucapin lebaran dulu. Oh, Kita ngucapin lebaran. Oke. Buat mami-mami di rumah, kami di sini Soul Mom mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Apalagi ya? Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amin. Kembali Fitri. dan kembali fitrah sih. Fitrah sama Fitri. Fitrah Mana kayaknya. ya Fitri? Kembali fitrah. Dan yang pastinya buat ibu-ibu yang mudik, perhatikan rumahnya Keselamatan. ditinggalkan Oh, iya. dengan aman. Iya, jangan lupa rumah harus dipastikan dalam kondisi aman. Di perjalanan kita juga harus siap-siap dengan segala kondisi dan sehingga kita bisa selamat dari berangkat ke tujuan dan balik lagi ke rumah. Selamat Iya. berkumpul dengan keluarga tercinta di hari yang Fitri. Aduh serunya. Aduh. Oke, selamat lebaran semua. Bye.